Mana datangnya anak miskin ini? Aku mencari ketua kalian. Ketua perusahaan tercatat. Apakah dia seseorang yang bisa kamu temui kapan saja? Aku bilang padamu cepat pergi. Satpam, tolonglah bersikap akomodatif. Ada urusan penting untuk ketua kalian. Siapa saudara laki-lakimu? Tak mungkin aku punya adik pengemis sepertimu. Keluar. Cepat pergi. Aku benar-benar ada urusan. Cepat pergi. Jika kamu tidak pergi, aku akan memukulmu. Keluar. Hari ini adalah hari ketua kembali. Betapa buruknya jika mereka melihat ini. Yaya pengawasu. Aku akan segera mengusirnya. Segera usir dia. Segera ingat. Minggir. Pengawasu. Aku adalah kerabat ketua. Aku harus bertemu ketua. Berhenti membuat masalah. Hanya karena kau punya hubungan dengan ketua. Kalau begitu aku ibunya ketua. Xiao Liu, usir dia. Aku benar-benar punya sesuatu yang penting. Kamu cepat keluar. Xiao Li. Siapa ini? Ini hanyalah seorang pengemis. Ketua Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan segera mengusirnya. Tunggu sebentar. Liu Yanran. Jika kamu tidak mengizinkanku bertemu ketua, kamu pasti akan menyesalinya. Sesuatu yang bisa membuatku Liu Yanran menyesal. Tidak banyak hal seperti itu. Kau pikir kau siapa? Hanya berdasarkan ini. Halo pengawas Chu. Pengawas Chu. Hanya berdasarkan Liontin Giok Usan, kau kira bisa membuat ketua kami menyesal? Bermimpilah. Diam. Ketua ini hanyalah pengemis bau. Aku akan segera mengusirnya. Apakah ini tempatmu memberi perintah? Pergi ke Departemen SDM. Ambil gajimu dan segera pergi. Ketua, Anda tidak bisa memecatku. Aku telah dengan sepenuh hati melayani perusahaan kita. Selain itu sepupuku juga, wakil direktur departemen publisitas kita. Anda tidak bisa memecatku. Kalau begitu kau dan adikmu bisa pergi bersama. Ini. Apakah ini asli? Dari mana Liontin Giok ini berasal? Tentu saja Liu Dasui memberikannya kepadaku. Tidak mungkin. Liontin Giok ini hanya untuk anggota keluarga penting yang telah memberikan kontribusi dan yang merupakan kerabat langsung. Ayah tak bilang itu sudah diberi. Bahkan kakak laki-lakiku yang tidak berguna. Dia tidak memilikinya. Dia tidak bisa mendapatkannya. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa mendapatkannya. Dia ingin aku kembali dan mengakui ikatan keluargaku. Ayahku jelas tidak memberitahuku bahwa dia punya putra lain. Siapa bilang Liontin Giok cuma untuk anak laki-laki? Aku ingin lihat dari mana Liu tua mendapatkan putra haram. Aku juga ingin melihat siapa sebenarnya. Berani datang ke grup Liuku mengaku keluarga. Bukankah ini kakak Yanran? Kapan kamu kembali? Bahkan tanpa memberitahu kakakmu. Kakakmu bisa saja menjemputmu dan menyambutmu dengan layak. Cukup duduklah dengan benar. Bagaimana kau bisa mengambil alih grup Liu bertingkah seperti itu? Bicaralah. Siapa yang membawa Liontin Giok untuk mengaku kerabat? Aku. Kau. Seorang pengemis yang compang-camping dan kotor. Bukti apa yang kau miliki untuk membuktikan? Kau adalah anggota keluarga Liu. Aku bahkan tidak mendapatkan Liontin Giok keluarga. Bagaimana kamu mendapatkannya? Tentu saja melalui kemampuanku sendiri. Kegagalanmu hanyalah bukti ketidakmampuanmu. Berhenti main-main. Tingkah laku macam apa ini? Apakah kau ingin paman-paman kita menertawakan kita? Aturan ditetapkan oleh grup Liuku. Karena kau memiliki Liontin Giok itu, keluarga Liuku tentu akan baik padamu. Keaslian Liontin Giok ini hanya dapat diverifikasi oleh ketua. Untuk sekarang, kami atur pekerjaanmu. Pengawas Chu, lihat apakah ada lowongan di perusahaan. Dan atur satu untuknya. Ini hanya pekerjaan. Keluarga Liuku kebetulan membutuhkan seorang tukang. Kamu yang bermarga Lu. Jika kamu tidak tahan kesulitan, maka segera keluar dari sini sekarang juga.
Sekarang adalah momen kritis bagi sekte. Tidak pantas untuk menimbulkan masalah. Setuju untuk saat ini. Belum terlambat untuk membalas dendam nanti. Petugas kebersihan ya. Punya pekerjaan sudah cukup bagus. Pengemis kotor. Begitu kamu berada di perusahaan, lihat bagaimana tuan muda ini akan berurusan denganmu. Punya makanan untuk dimakan sudah cukup bagus. Adik kecil, kamu memiliki tubuh yang bagus. Berapa harga untuk satu malam? Gadis-gadis di Jalan Z memiliki temperamen seperti itu sekarang. Jika kau terus begini, aku akan memanggil polisi. Ayo adik kecil, biarkan kakak merasakan. Memperlakukan seorang gadis seperti ini, kamu akan mendapatkan balasanmu. Apalagi yang secantik ini. Sebenarnya siapa kamu? Kamu berani memukulku? Tunggu saja bocah. Sudah cukup lukanya. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku bisa cukup memeluk wanita secantik ini? Sudah selarut ini. Apa yang kau lakukan di sini? Hanya mencari tempat tinggal. Hanya itu. Benar. Jika kau tidak keberatan. Aku punya 2 kamar kosong di sana. Tentu. Tapi aku tidak punya uang untuk sewa saat ini. Ayo pergi. Pergi. Liu Yanran. Bagaimana bisa pengemis bau ini ada di sini? Aku sarankan kamu untuk tidak menunjukku. Bagaimana jika aku menunjukmu? Bagaimana jika aku menunjukmu? Lepaskan tanganmu. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak diterima di sini. Baiklah Liu Yanran. Kamu memihak orang luar bukan? Membantu orang luar menindas keluarga sendiri. Aku tidak. Pengemis bau. Kerja bagus. Tunggu saja. Kita belum selesai. Aku beritahu ya. Kita belum selesai. The film was translated and narrated by M Media. Kakak. Tidak ada hubungan darah. Kau baik-baik saja. Hatiku sakit. Kurasa tubuhmu sakit. Masuklah. Baiklah. Apa yang kau lakukan? Aku tidak menyangka bahwa Ketua Liu yang tampak dingin akan memiliki adegan seperti ini secara pribadi. Apakah itu B? Atau apakah itu C? Jika kau terus bicara omong kosong keluar. Lue Feng kebersihanmu. Cukup bagus bukan? Pekerjaan bersih-bersihku lebih dari sekadar bagus. Keterampilan lainku juga cukup bagus. Jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan mengusirmu, percaya atau tidak? Aku tidak bicara omong kosong. Keterampilan memasakku memang luar biasa. Apakah kamu terlalu memikirkan banyak hal? Ketua sekte. 3 sekte besar menyerang sekte Kunlun kita. Ini adalah saat krisis. Kita perlu menyegel gerbang jalan dan bersiap untuk serangan balik. Ketua sekte harap berhati-hati saat asap sinyal naik. Kita bisa meluncurkan serangan balik kita. Anda harus melindungi diri Anda sekarang. Ingat untuk tidak mencari kami. Ingat-ingat. Hei. Hei. Kau. Usir orang ini. Akan terlihat buruk ketika Ketua Wang tiba nanti. Usir. Petugas kebersihan baru ini. Apakah dia menyinggung pengawas Chu? Itu bukan hanya pelanggaran kecil. Pengawas Chu berkata saat rapat kemarin. Jangan pedulikan petugas kebersihan ini. Biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan di masa depan. Lu FM. Lu FM. Lu Fan, buatkan aku kopi. Datang. The film was translated and narrated by M Media. Siapa yang menyuruhmu istirahat? Apakah kamu sudah selesai membersihkan? Kamar mandinya sudah dibersihkan kan? Apa yang kamu lihat? Cepatlah dananya. Jika Dr. Wang melihatmu terlihat begitu ceroboh dan berantakan, apa yang akan kita lakukan? Itu masalahmu. Apa hubungannya itu denganku si petugas kebersihan? Aku memberitahumu. Jika kamu bisa bekerja, maka bekerjalah. Jika kamu tidak bisa bekerja, maka keluarlah.
Siapa yang kau suruh minggat? Ketua, Lu Feng baru saja bermalas-malasan saat bekerja di sini. Jadi aku hanya menegurnya sedikit atas namamu. Kerjakan tugasmu dengan benar selama di sini. Jangan menganggap bulu ayam sebagai surat perintah. Melakukan hal di luar pekerjaan. Tapi, mari kita sambut Dr. Wang. Sayang, jalang busuk itu memarahiku lagi barusan. Dia bahkan mengatakan kamu hanyalah bulu ayam. Sialan Liu Yanran. Beraninya dia memarahi kesayanganku. Jangan khawatir sayang. Begitu rencana berhasil, ketika aku menjadi ketua, aku akan memecat jalang bau itu dulu. Terima kasih suamiku, aku mencintaimu. Dr. Wang, sungguh sulit untuk mengatur kunjungan rumahmu. Sekarang setelah aku akhirnya berhasil mengundangmu, kamu harus membantu mengobati orang tuaku dengan tuntas. Harap tenang. Menyelamatkan orang pada dasarnya adalah pekerjaanku. Karena aku di sini hari ini. Penyakit Tuan Liu Tua, itu sederhana. Itu hanya ketidakseimbangan Qi biasa. Dia akan pulih dengan 1 kali obat khusus buatanku. Pasti Dokter Ilahi Wang. Obatnya bekerja secara instan. Lue Fei, mengapa kamu masih di sini? Cepat pergi menyapu lantai. Aku lihat rona wajah tuan tua kusam. Itu tidak terlihat seperti ketidakseimbangan Qi. Itu terlihat seperti keracunan. Tukang bersih-bersih bau diam. Segera keluar. Lu Feng cepatlah keluar. Seseorang datang. Cepat bawa tukang bersih-bersih bau itu dan buang dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Yanran, apakah kamu mencoba memberontak? Penyakit ayahku mencurigakan. Mengapa kalian semua menyembunyikan sesuatu? Bergegas dalam kepanikan. Mencoba mengusir orang. Dr. Wang adalah kota Jinshan. Dokter ilahi terkemuka. Anda tidak percaya pada Dokter Ilahi Wang, namun Anda percaya pada seorang pemuda tanpa pengalaman dan koneksi. Tidak peduli seberapa terampilnya seorang dokter, dia tidak lebih kuat dari uang. Yanran, bantu aku berjaga. Aku akan mendetoksifikasi tuan tua. Ini adalah Jangan bicara. Liu Yanran, kau jalang. Apakah kamu mencoba membunuh ayah kita? Seseorang, cepat tangkap tukang bersih-bersih bau ini untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani hari ini. Obat Dr. Wang ini benar-benar mujarab. Ketua segera pulih setelah meminum ini. Ya. Dr. Wang, benar-benar dermawan besar grup Liu saya. Itu wajar. Sudah kubilang. Obatku menyembuhkan penyakit secara instan. Kalian semua diam. Liu Deshui, aku belum pikun. Aku tahu betul siapa yang benar dan siapa yang salah. Teman muda, terima kasih telah menyelamatkan saya. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu. Lue Feng hanya seorang tukang bersih-bersih. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkanmu? Dasar anak durhaka. Apa kau pikir aku tidak tahu tentang rencana kecilmu? Keluar dari sini. Pergi. Jangan berdiri di sini menghalangi pandanganku. Aku. Kalian semua boleh pergi. Tapi tidak dengan Dr. Wang ini. Lue Feng Dr. Wang adalah dokter yang kundang. Kau tak bisa melarangnya pergi begitu saja dan berharap dia patuh. Tutup mulutmu. Kata-kata teman muda itu adalah kata-kataku. Kecuali Dr. Wang. Kalian semua keluar. Ayah aku putra kandungmu. Untungnya aku masih menganggapmu putraku. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan bisa meninggalkan pintu ini. Yoshi, karena ayahmu sudah bicara. Lakukan saja apa yang dia katakan. Kami akan pergi dulu, Dr. Wang tetap di sini. Bicaralah. Siapa yang menyuruhmu meracuni ketua? Peracunan. Omong kosong apa yang kau bicarakan di sini? Aku hampir tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk The film meracuni was seseorang? translated Kamu tidak mau and mengakuinya. narrated by Haruskah kita M pergi ke Media. laboratorium pengujian? Ketua, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak berniat meracuni Anda. Bicaralah. Siapa yang mengirimmu? Saya benar-benar tidak tahu. Suatu hari seorang pria memberi saya sejumlah uang dan menyuruh saya membawa obat ini, datang ke sini dan muncul. Dan aku bisa dapat uang cuma dengan pura-pura. Ketua, saya sungguh tidak tahu apa-apa lagi. Cukup. Yanran, saya lelah. Saya ingin istirahat. Bawa dia pergi. Ketua, saya benar-benar tidak bersalah. Dengarkan saya, Ketua. Terima kasih, teman muda. Ketua itu hanyalah upaya kecil. Ya. Saya dengar putri saya berkata, Anda memiliki salah satu liontin gio keluarga Liu kami. Bisakah Anda memperlihatkannya kepada saya? Token semacam ini. Keluarga Liu kami memiliki total 3. Saya memberikan 1 kepada Yanran. Saya ingin tahu dari mana teman saya mencurinya. Atau apa tujuan Anda? Liu Deshui. Pikirkan baik-baik. Siapa yang memberimu 3 token emas Liu? Siapa lagi selain kamu? Liu Deshui, orang buangan Kunlun.
Salam kepada ketua sekte. Bangkit. Orang buangan ini tidak berani. Orang buangan ini berani menebak ketua sekte. Saya memohon hukuman dari ketua sekte. Mengingat kamu melakukannya demi keselamatan keluargamu. Aku memaafkanmu. Terima kasih ketua sekte. Identitasku harus tetap dirahasiakan untuk saat ini. Kamu tidak boleh mengungkapkannya. Murid yang dibuang ini mengerti. Ya, apa yang sebenarnya diinginkan ketua sekte darimu? Kamu sebaiknya fokus pada pemulihan dulu. Baiklah. Ngomong-ngomong ketua sekte. Status pembersih ini sungguh tak pantas bagi Anda. Maukah Anda saya angkat menjadi manajer umum? Tidak. Menjadi seorang petugas kebersihan itu cukup baik. Sangat bebas. Jangan khawatir tentangku. Fokuslah untuk mengurus urusan keluargamu sendiri dulu. Benar. Setelah Mo Qinglian menikah ke dalam keluarga, saya menjadi curiga. Saya tidak menyangka dia begitu sabar. Menunggu sampai sekarang untuk bergerak melawan saya. Jika ketua sekte tidak ada di sini hari ini, saya pasti sudah lama mati. Keluargamu. 3 sekte besar. Perwakilan sekuler dari sekte Tianyin. Benar itu dia. Saya berasal dari sekte Kunlun. Kalau tidak keluarga mau mereka, masih akan meremehkan keluarga luar saya. Baiklah. Kalau begitu kita akan mulai dengan sekte Tianyin. Aku ingin mereka tahu konsekuensi dari menentang kursi ini. Bajingan tua itu tidak mati. Dia pasti akan lebih berhati-hati terhadap kita sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Lu Feng ini adalah masalah besar yang sialan. Kita harus mencari cara untuk menyingkirkannya. Sesuatu yang pasti lepas, bagaimana mungkin saya tidak cemas? Tuan muda ketigamu. Ibu, sebenarnya saya punya ide. Terima kasih telah mendetoksifikasi ayahku hari ini. Jika mereka berhasil meracuninya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Jadi pemilik rumah sudah tahu siapa yang memberikan racun. Aku bukan orang bodoh, tentu saja aku tahu. Ibu tiriku itu, dia hampir menulis aku ingin merebut kekayaan keluarga di wajahnya. Kalau begitu Tuan Tanah, bagaimana kamu berencana untuk membayarku? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau inginkan? Aku kotor, aku harus mandi. Buka pintunya, buka pintunya. Adik saya tahu kamu ada di dalam. Cepat buka pintu untuk saya. Lihat itu. Adik benar-benar membawa petugas kebersihan bau ini pulang. Saya tidak peduli siapa Anda. Saya perintahkan Anda kemasi barang-barang Anda sekarang juga segera dan pindah dari rumah Yanran. Kamu pikir kamu siapa? Dasar bodoh yang tidak tahu apa-apa. Ini adalah motong tuan muda ketiga dari keluargamu. Saya sarankan Anda bersikap masuk akal. Lakukan apa yang dikatakan tuan mudamu. Jika gagal, kami pastikan Anda lenyap dari kota Jinshan. Aku ingin melihat apa kuasamu untuk menghalangiku bertahan hidup. Anda bisa coba. Lu Feng, anjing yang baik, tidak menghalangi jalan. Minggir, saya akan mencari adik saya. Dia sedang mandi ini, tidak nyaman. Mandi apa yang Anda lakukan pada adik saya? Nak, saya suruh kamu pergi. Berhenti. Mocong. Apa yang kau lakukan di sini? Liu Yoshi, kenapa kau di sini lagi? Saya menyuruh kakakmu membawa saya ke sini. Yanran, bagaimana Anda bisa membawa orang seperti ini pulang? Jangan lupa bahwa Anda adalah wanita saya. Bicaralah yang benar. Sejak kapan aku menjadi wanitamu? Semua orang di kota Jinshan tahu bahwa Anda Liu Yanran adalah wanita saya. Berhentilah memuji diri sendiri. Dari awal, aku tak pernah setuju menikahimu. Tidak sekarang, dan tentu saja tidak di masa depan. Yanran, Anda. Apa kau dengar itu? Yanran tidak menyambutmu pergi. Anda tunggu saja. Cepat atau lambat saya akan menjatuhkan Anda dan membuat Anda memanggil saya ayah. Dan Anda Lui Feng. Anda tunggu juga. Jika saya tidak membunuh Anda, saya bukan mocon. Pergi. Jangan pergi bekerja akhir-akhir ini. Seseorang seperti Mocong sangat picik. Dia mungkin akan mencoba menghadapimu. Apa yang perlu ditakutkan? Kita akan menghadapi apapun yang datang. Kamu sudah selesai mandi. Bukankah seharusnya kamu menungguku di kamar? Kamu terbungkus handuk mandi dan masih mengenakan pakaian. Apakah aku perlu kau atur? Kau! Kekuatan pemilik rumah terlalu besar. Mataku dipukuli hingga bengkak.
petugas kebersihan busuk. Ikut aku. Kemana kita akan pergi? Kantor ketua. Bersihkan lagi. Ayo pergi. Pengawas Zu, mengapa kamu mengunci pintu? Di siang bolong seperti ini. Biar ku beritahu sesuatu. Aku sangat mahal kau tahu. Bagaimana kalau kita kembali nanti malam saja? Kau berharap Lu Feng? Kalau begitu kamu mengenakan pakaian dan memperlihatkan kulit. Sulit bagiku untuk tidak punya ide. Lu Feng, apa yang kamu coba lakukan? Kamu percaya atau tidak? The film Jika was aku keluar sekarang translated dan berteriak and perkosaan, narrated by mari M kita lihat Media. apakah semua orang percaya padamu atau percaya padaku. Otak Li Yoshi lumayan juga. Dia bahkan tahu cara menggunakan jebakan madu. Bahkan jika beberapa hal diketahui, kamu tetap akan dikeluarkan dari perusahaan. Apakah kamu begitu percaya diri bahwa aku akan dikeluarkan dari perusahaan? Beberapa hal, anak panah sudah ada di tali busur dan harus dilepaskan. Tolong. Seseorang menyerangku. Seseorang menyerangku. Dasar bajingan Lu FM. Perusahaan merasa kasihan pada Anda, dan baru kemudian mengatur pekerjaan bersih-bersih untuk Anda. Saya tidak pernah menyangka Anda akan menyimpan niat buruk terhadap atasan Anda. Itu dia. Begitu dia masuk, dia merobek pakaianku. Itu dia. Pengawas Zu, sayang sekali kamu tidak terjun ke dunia akting. Seseorang, tangkap Lu FM. Kirim dia ke PCF. Aku ingin lihat siapa yang berani. Apa yang terjadi? Ketua, aku antar dokumen untukmu. Lu Feng ini mengikutiku dan masuk ke kantormu. Dia bahkan dengan paksa menelanjangi pakaianku. Jika aku tidak melawan dengan sekuat tenaga, dia pasti sudah berhasil. Itu dia. Dengan sosokmu yang rata, aku bahkan tidak punya waktu untuk muntah. Adik, Anda masih ingin melindungi orang seperti ini. Cepat telepon polisi untuk menangkapnya. Kalau tidak, jika orang lain tahu, siapa yang berani datang bekerja untuk perusahaan kita? Ada apa Lu Feng? Jelaskan padaku. Ini, Adik, bahkan sekarang Anda masih ingin melindungi petugas kebersihan bau ini. Apakah Anda percaya saya akan menelepon ayah sekarang juga? Dia tidak mentolerir kotoran apapun di matanya. Dia pasti akan menangani ini dengan serius. Tidak perlu menelepon. Aku sudah di sini. ketua Anda sudah tiba. Bicaralah, apa yang terjadi? Petugas kebersihan busuk itulah yang punya niat buruk padaku. Dia bahkan merobek pakaianku. Ayah, ada yang tidak beres tentang ini. Kurasa kita harus menyelidiki dengan jelas terlebih dahulu. Julian, kau menganggapku bodoh bukan? Apa yang kau lakukan sendiri? Kau tidak tahu. Apakah kamu percaya? Jika aku keluar sekarang dan berteriak perkosaan, mari kita lihat apakah semua orang percaya padamu atau padaku. Ayah, bagaimana ayah bisa berkata begitu? Lu Feng yang lebih dulu menyimpan niat buruk. Cukup. Suli, apa kau pikir aku tidak akan tahu? Sudah berapa lama aku jauh dari perusahaan? Dengan begitu banyak orang bekerja di sini, kau pasti sudah menerima cukup banyak keuntungan kan? Tidak. Ketua, tolong dengarkan penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan. Mengingat kau sudah bekerja di perusahaan begitu lama. Pergilah ke bagian akuntansi dan ambil gajimu. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Ayah, Aku punya sesuatu untuk dikatakan aku tidak ingin pergi. Masalah ini. aku benar-benar tidak menyangka kau adalah orang seperti ini. Aku menyia-nyiakan semua niat baikku padamu. Cepat kemasi barang-barangmu dan ingat. Murid ini terlambat melindungimu, maaf Ketua Sekte. Jangan The film seperti was ini, ketua. translated and Untung saja aku narrated menyimpan by nomormu M waktu itu. Media. Anakku yang durhaka. Dia benar-benar berkomplot melawanmu. Aku mohon Ketua Sekte mempertimbangkan demi murid ini. Dan memaafkannya kali ini. Tidak apa-apa. Ya, posisi manajer SDM sekarang kosong. Bagaimana kalau aku mempromosikanmu? Lupakan saja, tuan ini lebih menyukai kebebasan. Menjadi seorang manajer itu sangat membosankan. Cepat bantu aku mengumpulkan beberapa informasi tentang keluargamu untukku. Ya, Baiklah, aku harus pergi bersih-bersih sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. dengan hormat mengantar Ketua Sekte pergi. Ketua, apa yang sedang Anda lakukan? Bukankah aku baru saja membantumu di Tokasi FIKSE? Mengapa Anda bertingkah seperti ini? Aku pergi. Ya, Yanran, kemarilah sebentar. Aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu. Ayah, ada apa? Kudengar kau dan Wei Feng sudah bersama baru-baru ini. Yah, dia tidak punya tempat tinggal. Jadi aku hanya berpikir bahwa dia menyelamatkan hidupku. Aku membiarkannya tinggal di sini. Ayah, jika ayah tidak setuju, aku akan memintanya pindah. Aku setuju, 100 kali ya. Seorang gadis harus belajar bersikap lembut. Jangan berwajah seperti balok es. Kau harus belajar memasak. Dan biarkan Xiaolu bekerja lebih sedikit mengerti. Ayah, apakah ayah sudah minum obat hari ini? Mengapa ayah bertingkah sangat aneh? Mungkinkah dia benar-benar saudaraku? Jangan bicara omong kosong, apakah ayah orang seperti itu? Jujur saja. Lalu, mengapa kau melindunginya dengan segala cara? Raut wajahmu itu, seolah kau tidak sabar untuk menempatkanku di ranjangnya. Ide bagus. Ayah, Biar ku beritahu. Ini sungguhan. Jika kau rukun dengan Lu Even,
keuntungannya akan lebih besar daripada kerugian seiring berjalannya waktu. Ibu, apakah ibu berpikir Luo Feng ini? Mungkinkah dia benar-benar anak haram orang tua itu? Jangan berspekulasi. Jika dia benar-benar putra tidak sahnya, mengapa dia belum membawanya kembali? Lalu mengapa orang tua itu melindunginya begitu rupa? Bahkan Zulin yang sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun, dia tidak melindungi dan langsung membuangnya. Kamu bisa melupakan Culin. Apakah kamu benar-benar masih ingin menikahi wanita seperti itu? Bagaimana mungkin? Itu pasti hanya untuk bersenang-senang. Senang mengetahuinya. Cepat tangani masalah ini. Setelah kamu menanganinya, beritahu Tuan Muda Mo. Akan segera ada seorang supervisor baru yang menjabat. Apakah kalian sudah bertemu? Dia berencana mengadakan perjamuan di Hotel Jinrui. Apakah kamu akan pergi? Pengawas baru mengundang orang untuk makan malam. Untuk apa wanita pembersih sepertiku pergi ke sana? Yanran, aku tidak menyangka melihatmu di sini. Ini adalah pertemuan pribadi keluar. Bicara padaku tentang pribadi. Seluruh hotel ini milikku. Seberapa pribadi lagi yang bisa didapatkan? Tuan Muda Mo, aku tidak tahu itu kau. Tidak menyangka itu akan terjadi. Bawa orang-orangmu dan segera keluar dari sini. Baiklah, aku akan segera pergi. Yanran, mengapa kau bermain ponsel di sini? The film was Lu Feng cepat translated datang selamatkan and aku. Aku narrated sedang by dalam M perjalanan. Media. Ayo ikut aku ke atas. Aku akan membawamu melihat pemandangan malam. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Melakukan apa? Seorang pria dan seorang wanita sendirian. Menurutmu apa yang kulakukan? Mocong apa yang akan kamu lakukan? Tuan Hotel Jinrui. Baiklah, Mocong apa yang sedang kamu lakukan? Jangan mendekat. Jika kamu mendekat, aku akan berteriak. kau berteriak. Semakin keras kau berteriak, semakin baik. Semakin bersemangat, semakin baik. Harum sekali. Untuk apa kau masih berdiri di sini? Cepat tangkap dia untukku. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Ada keributan apa ini? Keluar. Biarkan aku keluar. Mocong. Enyahlah dari sini. Kau petugas kebersihan bau. Kau selalu merusak saat-saat bahagiaku. Lepaskan tanganmu dari Yanran. Kalau tidak, aku akan memastikan dia tinggal di sini selamanya. Tangan mana yang menyentuhnya barusan? Katakan padaku tangan mana yang menyentuhnya. Hentikan. Teman ini. Bisakah kau melepaskan Tuan Muda Mo? Paman Chen, apakah aku membayarmu untuk tidak melakukan apa-apa? Pergi tangkap dia untukku. Apakah kau memberitahuku cara melakukan pekerjaanku? Yanran, jangan takut, aku di sini. Terima kasih Lu Feng. Tapi aku harap masalah ini kamu bisa merahasiakannya untukku. Jika ayahku tahu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kamu bisa menelan penghinaan ini. Tapi aku tidak bisa. Aku mohon padamu baik. Berjanjilah padaku. Baiklah. Aku berjanji padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Bisakah kita bicara pribadi sebentar? Yanran, aku akan membeli sebungkus rokok. Baiklah. Mocong mengirimmu bukan? Kembali dan beritahu mereka. Untuk menunggu balas dendamku. Murid Chen Ping memberi hormat kepada ketua sekte. Anda salah mengira saya dengan orang lain. Aku bukan ketua sekte. Ajaran leluhur keluarga Chen kami menyatakan, siapapun yang bertemu seseorang yang membawa token kur, harus tanpa syarat mematuhi perintah orang itu. Lalu mengapa kamu memanggilku ketua sekte? Mendiang ayahku cukup beruntung bertamu satu kali. Dan baru saat itulah dia mengetahui bahwa hanya ketua sekte Kunlun yang akan mengenakan token karakter kur. Karena kamu sudah menemukannya, maka aku akan menerima salam ini. Tapi kapan murid sekte Kunlunku jatuh serendah menjadi preman duniawi belaka? Keluarga Chen kami di kota Jinshan, bagaimanapun juga adalah geng terbesar. Terkadang demi uang, kita tidak punya pilihan selain bertindak melawan keinginan kita. Tapi aku Chen Ping bersumpah bahwa anggota geng kami jelas bukan orang yang sangat jahat dan keji.
Setelah aku kembali, aku akan segera memutuskan semua hubungan dengan keluargamu. Tidak perlu untuk saat ini. Kamu tinggal bersama keluargamu. Aku butuh bantuanmu. Seperti yang Anda perintahkan ketua sekte. Mocong, aku pasti akan membuat keluargamu membayar harganya. Paman Chen, apakah anak itu Luo Feng sudah diurus? Aku membawa orang ke rumahnya. Tapi tidak menemukannya, sepertinya dia sudah lama kabur. Sialan Luo Feng. Anggap dirimu beruntun. Chong Er, jangan membuat terlalu banyak masalah akhir-akhir ini. Tunggu sampai utusan menyelesaikan misi ini. Wanita seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Jangan khawatir. Hanya anak nakal kecil. Kau cari kesempatan untuk memancingnya keluar. Dan aku akan mengurusnya untukmu. Terima kasih utusan. Aku akan segera menanganinya. Putraku tidak patuh. Tidak perlu menyusahkan utusan. Hanya sampar. Tidak akan memakan banyak waktu. Yang penting adalah situasi keluarga Jin. Kau harus terus melacak berita setiap saat. Keluarga Jin berencana 5 hari dari sekarang. Secara terbuka mengobati Tuan Tua Jin. Pada saat itu banyak orang eksentrik dan ahli akan tiba. Para dukun yang tidak penting ini. Apakah mereka layak bersaing dengan sekte Tianyinku? Selamat utusan. Pada saat itu keluarga Jin akan menjadi milik sekte Tianyin kita. Diamankan dalam genggaman kita. Kuharap begitu. Jika keluarga Jin menjadi perwakilan sekte. Dalam hal kekuatan ekonomi, kita akan segera melampaui 2 faksi lainnya. Dan setelah menghancurkan sekte Kunlun, maka sekte Tianyinku akan segera menjadi faksi terbesar di dunia. Kuharap utusan segera berhasil. Apakah semuanya sudah siap? Aku perlu istirahat sekarang. Ketua sekte ini adalah berita yang diperoleh dari kepala keluargamu. Dan utusan. Menarik. Sejauh yang aku tahu, keluarga Jin seharusnya belum memilih sekte kan? Ya, ketua sekte di kota Jinshan. Hanya keluarga Jin yang belum memilih sekte. Oleh karena itu kali ini 3 sekte besar. Semuanya mengincar keluarga Jin. Terutama sekte Tianyin yang tampaknya yakin akan kemenangan. Karena ini menyangkut sekte, maka kita harus mengunjungi keluarga Jin ini. Mengganggu aliansi antara keluarga Jin dan sekte Tianyin hanya akan menguntungkan kita. Ketua sekte, mengapa kita tidak membawa keluarga Jin ke dalam kelompok kita? Apakah keluarga Jin berjanji setia kepada kita? Tidak terlalu penting. Prioritas kami adalah memastikan keluarga Jin tidak menjadi perwakilan dari 3 sekte besar. Itu adalah misi utama kami. Ya, Urusanku dengan Moton belum selesai. Telepon dia. Tuan Muda Mo, kami telah menemukan keberadaan Luo Feng. Di mana dia? Sebuah gedung perkantoran yang ditinggalkan di pinggiran kota. Sialan Luo Feng. Aku akan mencabik-cabikmu. Biarkan Tuan Muda ini. Paman Chen, bukankah kau bilang Luo Feng ada di area reruntuhan itu? Mengapa kau membawaku ke tempat ini? Sebenarnya di mana tempat ini? Sama sekali tidak ada kesalahan kali ini. Bukankah dia ada di sana? Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Inilah yang kamu ceritakan padaku tentang tempat untuk bersantai. Taman macam apa ini? Bukan taman yang menyebalkan ini, tetapi orangnya. Orang. Baru juga dibicarakan dia sudah muncul. Wukong, kau benar-benar di sini. Sekarang mari kita lihat kemana kau lari. Kenapa Mokong ada di sini? Tentu saja dia di sini untuk menjadi samsakmu. Liu Yanran, aku benar-benar tidak menyangka kau akan keluar dengan sampah ini karena kau sudah datang. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Hari ini aku akan bersenang-senang bermain denganmu. Aku sudah menyukai wanita ini, dia milikku. Sisanya milik kalian. Tapi Liu Yanran adalah tunanganku. Kau ini apa? Tak dengar aku juga akan mengurusmu. Utusan aku. Aku hanya mohon padamu. Biarkan aku juga mendapat giliran dengan wanita murahan ini. Melihat betapa patuhnya kau, aku mengabulkan permintaanmu. Mokong, dasar bajingan. Kamu benar-benar menjijikan. Yanran, jangan khawatir. Bajingan ini tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Kau hanya seorang penyapu yang tidak berguna. Apa yang bisa kau lakukan? Aku lupa memperkenalkanmu. Orang ini adalah seseorang yang kami undang. Salah satu dari 3 utusan besar. Utusan Jin. Aku tidak mengenalinya. Dasar anak kecil, kau punya keberanian juga. Aku yang mulia ini akan menunjukkan kepadamu bagaimana cara terperangkap di dalam gunung 5 jari. Paman Chen, cepat beritahu anak buahmu. Tangkap jalang bau Liu Yanran itu untukku. Baiklah. Pergi. Paman Chen, apakah Anda gila? Aku menyuruhmu untuk menangkap Liu Yanran. Bukan aku. Berhenti berteriak. Tidakkah kau tahu? Kedua orang ini bekerja sama. Lu, trikmu bagus. Tapi apakah kau pikir segelintir orang ini bisa menghadapiku? Nak, bersiaplah untuk mati. Anak itu punya sedikit kemampuan. Nak, jika kau punya nyari, berhentilah bersembunyi. Baiklah, siapapun yang bersembunyi adalah pengecut. Anak itu sangat keras kepala.
Aku punya sesuatu yang bahkan lebih tangguh. Cucu yang baik kau juga tidak berguna. Energi internalku. Saat ini, mereka yang bisa menyegel dantian seseorang. Jumlahnya tidak lebih dari 5. Kau, siapa sebenarnya dirimu? Siapa aku? Bukankah 3 sekti besarmu sudah mencariku selama ini? Ketua sekte ampuni nyawaku. Akulah yang tidak penting ini yang buta dan menyinggungmu. Kakak ampuni nyawaku. Aku mohon tolong berbelas kasih dan memaafkan. Dan ampuni nyawaku yang malang ini. Aku akan memberikan semua uangku padamu. Cukup ampuni nyawaku. Yanran. Kumohon mengingat, kita tumbuh besar bermain bersama. Selamatkan aku. Bawa dia pergi. Jangan biarkan dia mati. Dia masih berguna. Yanran. Ayo pergi. Sedangkan kau, aku akan mengampuni nyawamu untuk saat ini. Tetapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Ini adalah bubuk pemutus usus 7 hari. Kau harus meminum penawarnya sekali setiap 7 hari. Atau ususmu akan terputus menyebabkan kematian. Saya menyambut ketua sekte. Aku juga datang untuk menemui dokter. Mengapa kau tidak mengizinkanku masuk? Dengan penampilanmu yang lusuh dan miskin. Jelas kau di sini untuk menipu makanan dan minuman. Kau sama sekali tidak terlihat seperti dokter yang merawat pasien. Tanya, Tuan Muda Jin. Saya secara khusus bergegas kembali dari luar negeri untuk ini. Dengan saya di sini, akan sulit bagi penyakit tuan tua untuk tidak membaik. Dokter Dewa, Anda sudah tiba. Kakakku selamat. Sama sekali tidak. Tidakkah kau takut bicaramu terlalu besar dan melukai lidahmu? Dari mana datangnya bocah sombong ini? Melontarkan omong kosong di sini. Keluar segera. Jika kau menyinggung tamu terhormat kami, aku akan memastikan kau bahkan tidak bisa merangkak pergi. Keluarga Jinmu juga tidak bisa dipercaya. Bukankah kita sudah sepakat bahwa selama penyakit tuan tua disembuhkan, semua orang akan diperlakukan sama? Baiklah, kalau begitu, biarkan dia masuk ke dalam. Jika dia tidak memiliki kemampuan nyata, dia tidak akan bisa lari meskipun dia mencoba. Nak, kau boleh masuk. Tetapi jika aku menemukan kau terlibat dalam urusan yang mencurigakan di dalam, aku tidak akan mengampunimu. Ayo pergi. Dokter gadungan ada di mana-mana. Mereka cuma datang menipu uang lalu pergi. Sebenarnya dengan saya dokter dewa tangan hantu di sini, semua orang lain tidak diperlukan. Ya. Ketika dokter dewa bertindak pasti tidak akan ada masalah. Tuan Muda Jin, Tuan tua memiliki terlalu banyak racun di tubuhnya. Ditambah dengan kambuhnya luka lama dari masa mudanya. Jika kita mencoba merawatnya sekarang, saya khawatir sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Dokter Dewa, Anda harus menyelamatkan kakak saya. Saya akan membayar berapapun jumlah uangnya. Ini bukan tentang uang. Tuan Muda Jin, silakan bangkit. Lihatlah teknikmu barusan. Orang akan mengira kau mencabuli orang. Kau. Baiklah. Jika kau punya kemampuan, lakukanlah. Kalau begitu aku yang akan melakukannya. Biar ku tunjukkan padamu apa itu keterampilan medis yang sesungguhnya. Mungkinkah dia? Di dalam tubuh tuan tua, memang terlalu banyak racun dan luka lama yang menumpuk. Jika dia tidak segera diobati, dia mungkin tidak akan bertahan 3 hari. Sudah setengah jam. Bisakah kau benar-benar melakukan ini, nak? Berhenti bicara, tidakkah kau lihat aku sedang sibuk? Tuan Muda Jin, mohon tenang. Jangan mengganggu pemuda itu saat dia merawat tuan tua. Dokter Dewa, Anda. Kakak, mengapa Anda memuntahkan darah? Kau bocah, jika sesuatu terjadi pada kakak, aku akan mencincangmu dan memberimu makan anjing. Aku tak akan merendahkan diri hanya untuk mendendam padamu. Kau. Yan El, berhenti bersikap kasar. Kakek Anda sudah bangun, kakak. Ki dan darah mengalir lancar. Denyut nadi stabil. Semua darah yang tersumbat di dalam tubuh telah dibersihkan. Ini sudah sembuh begitu saja. Bagaimana bajingan tua? Sudah lihat kehebatan medis yang asli? Saya telah menyaksikannya. Saya buta dan gagal mengenali bakat hebat. Mohon maafkan pelanggaran saya. Terima kasih anak muda, karena telah menyelamatkanku. Bolehkah saya bertanya siapa anak muda ini? Aku adalah Lui Feng. Aku dari grup Liu.
Dikirim ke sini untuk mengobati tuan tua. Begitu aku pulih sepenuhnya, aku akan datang ke rumahmu untuk berterima kasih. Bukan apa-apa. Kalau begitu aku permisi dulu. Terima kasih, terima kasih. Karena Tuan Tua Jin sudah sehat, saya juga akan pamit. Terima kasih atas kerepotan Anda. Anak muda, bisakah kita bicara pribadi sebentar? Jika kau punya sesuatu untuk dikatakan cepat katakan. Aku buru-buru kembali untuk memasak untuk bosku. Murid Zhang Yi memberi hormat kepada ketua sekte. Dokter Dewa, cepatlah berdiri. Mari kita bicara secara pribadi. Silakan. Kemarilah. Kakakmu, terima kasih atas perhatianmu. Luka-lukaku jauh lebih baik sekarang. Saya secara khusus memanggil Dalang Erlang untuk mengobati penyakit saudara Jin. Sepertinya kita masih terlambat satu langkah. Tidak terlambat, tidak terlambat. Ini waktu yang tepat bagi saudaramu untuk tinggal dan makan siang bersamaku. Makan siang tidak perlu. Sebenarnya alasan saya datang kali ini adalah karena saya punya hal lain untuk didiskusikan dengan saudara Jin. Ayah, mengapa ayah membuang-buang kata pada orang tua ini? Kurang ajar, ini adalah keluarga Jin. Ini bukan tempat untuk bocah sepertimu. Jangan terlalu impulsif dalam tindakanmu. Ini adalah keluarga Jin, bukan keluarga Momo. Tuan Tua Jin, Anda mengenali benda ini kan? Jika kau berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala cucuku, keluarga Jinku akan melawanmu sampai mati. Sepertinya Tuan Tua Jin, berita kasih sayang Anda pada cucu Anda sama sekali tidak salah. Jangan khawatir, kami memperlakukannya dengan baik. Kami tidak akan menyakitinya untuk saat ini. Bicaralah. Syaratmu untuk membebaskannya. Ini sebenarnya tidak sulit. Ini sangat sederhana, yaitu agar keluarga Jin Anda menjadi perwakilan sekuler dari sekte Tianyin saya. Mustahil. Perwakilan dari sekte Tianyin harus membayar biaya dukungan tahunan sebesar 100 juta kepada Gen. Itu disebut dukungan secara halus. Padahal itu cuma bayar upeti ke Gen. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin hari ini harus menjadi mungkin. Kalau tidak, Anda tidak akan melihat cucu perempuan kecil Anda yang menggemaskan lagi. Sekarang mari kita lihat di mana posisi cucu perempuan Anda. The film was Di hati translated Anda. and narrated by Apakah M dia Media. bernilai 100 juta ini? Jika Anda orang tua bodoh, menolak untuk bekerja sama dengan kami, saya tidak bisa menjamin apa yang mungkin saya lakukan. Baiklah. Aku setuju untuk menjadi perwakilan sekte Tianyin. Sepertinya saudara Jin tahu cara beradaptasi. Mari saudara Jin. Mari kita bersulang. Mari bekerja sama untuk keuntungan bersama. Dalang Erlang, adikmu Mochom pergi mencari Lue Feng tadi malam dan belum kembali. Lue Feng ini terlalu berani. Kakak sulung, beri saya waktu. Saya akan pergi dan menangkapnya segera. Hentikan. Sudah berapa kali saya bilang, jangan terlalu impulsif saat bertindak. Kakak sulung itu adik ketiga kita. Apa saya tidak tahu dia adik ketiga? Karena Lue Feng bekerja untuk grup Liu, maka sebaiknya kita sekalian saja bertindak habis-habisan. Biarkan grup Li meninggalkan panggung ini. Saat itu kita tidak perlu bertindak sendiri. Keluarga Liu mereka akan dengan patuh mengirim kembali adik kita sendiri. Mengerti? Kekacauan ini karena wanita murahan Liu itu. Erlang, kamu harus mencari kesempatan untuk menangkap wanita ini dan membawanya kembali padaku. Hanya seorang wanita, saya akan menangkapnya segera. Tuan Tua Jin, mengenai masalah yang menyangkut keluarga Liu ini, saya serahkan kepada Anda untuk menanganinya. Itu akan menunjukkan ketulusan Anda dengan sempurna, bukan? Ayah, pada saat itu Ayah dan Tuan Tua Jin bersama-sama akan menekan keluarga Liu. Saya menolak untuk percaya bahwa dua keluarga bersatu tidak bisa menghadapi hanya keluarga kecil dari luar. Lu FM, keluarga Liu. Saya akan memastikan Anda tidak akan pernah bangkit lagi. Murid Zhang Yi memberi hormat kepada ketua sekte. Berdiri. Mengapa kalian semua sangat suka berlutut? Ketua sekte baru saja menerima kabar bahwa keluarga mau pergi ke keluarga Jin. Sepertinya kedua keluarga ini sudah mencapai kerjasama. Hanya keluarga Jin kecil. Tidak bisa menimbulkan masalah apapun. Ketua sekte bijaksana. Ketua sekte Anda sudah kembali sekarang. Haruskah kita melancarkan serangan balik kalau begitu? Jangan terburu-buru. Tugas utamamu sekarang adalah mengumpulkan para murid dan menunggu panggilanku kapan saja. Dimengerti. Saya akan menghubungi mereka segera. Itu saja, kau boleh pergi sekarang. Jangan beritahu siapapun bahwa kita telah bertemu. Ya, murid ini mohon diri. Yanran. Yanran.
Kemana dia pergi selarut ini? Halo, Liu Feng kan? Orang yang Anda cari ada di tangan kami. siapa kau? Mau tahu siapa saya? Bawa Mocom. Datanglah ke kamar pribadi di Hotel Jinrui yang terakhir kali. Anda seharusnya tidak lupakan. Jika kau berani menyentuh Liu Yanran, maka kau bisa menunggu untuk mengambil mayat Mokon. Ketua sekte ini buruk. Yanran ditangkap oleh anggota keluarga Mo. Grup Liu kita juga telah menderita serangan komersial yang tidak dapat dijelaskan. Aku tahu. Apa yang harus kita lakukan, Ketua Sekte? Aku akan pergi demi Yanran. Kau urus urusan perusahaan dengan baik. Anggota keluargamu ini suka bermain api. Kali ini aku akan bermain dengan mereka dengan benar. Ketua Sekte, saya mohon pada Anda. Saya mohon Anda pasti menyelamatkan Yanran. Dia adalah satu-satunya putri saya. Jangan khawatir. Lu Hen, kalau kau tahu diri segera lepaskan aku. Kalau tidak, saya akan memastikan kamu menanggung akibatnya. Ya Tuhan. Sudah berapa lama kau tidak mencuci kakimu? Aku sering berjalan-jalan, kau tahu. Tentu saja ada baunya. Baru 7 atau 8 tahun sejak aku mencucinya. Ayo pergi, ayo pergi. Mari kita lihat perjamuan Hongmen keluargamu. Baiklah, baiklah. Liu Feng, benarkah itu? Tepat sekali kakakmu. Kau bocah bau mencari mati. Bocah bau. Yang bau mungkin adalah orang di sebelahku ini. Tuan muda ketiga keluarga Mokan. Kau yang bermarga, Lu, lepaskan adikku. Jika tidak, aku akan memastikan kau mati The tanpa film tempat was pemakaman. translated Yanran, and kau baik-baik narrated saja. by M Media. Yanran. Lepaskan mereka. Kakak tertua, kakak kedua. Kalian harus menegakkan keadilan untukku. Lu Feng ini. Dia benar-benar menggunakan kaki baunya untuk mengasapiku. Lu Feng, aku akan membunuhmu. Biarkan mereka pergi. Kakak tertua, mengapa membiarkan mereka pergi? Bukankah lebih memuaskan jika langsung membunuh mereka? Hanya membunuh mereka. Apakah itu menyenangkan? Jika kita memberikan racun dan membiarkan mereka mati perlahan, bukankah itu akan lebih nikmat? Dingin sekali, dingin sekali. Mata merah. Bibir membiru. Dia telah diracun. Racun jenis ini, aku kenal. Racun yang khas milik keluargamu. Orang yang diracuni akan merasa dingin di sekujur tubuh, dan kemudian membeku sampai mati. Terlebih lagi racun ini. Ia juga tidak memiliki penawar. Karena tidak ada penawar. Kalau begitu aku akan memaksakan racunnya keluar. Liu Yanran, kau tidak boleh tertidur. Kau belum menagih suaku. Racun ini sangat ganas. Energi internalku ternyata tidak bisa memaksanya keluar. Liu Yanran. 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 Kau tidak boleh tertidur. Kau tidak boleh tertidur tanpa izinku. Yanran. Yanran. Kau sudah bangun. Liu Feng. Kenapa kamu ada di kamarku? Keluar sini. Liu Feng. Liu Feng, ada apa? Begitu banyak materi. Dasar mesum. Liu Feng, kenapa kamu sangat dingin? Ketua sekte kami menyelamatkanmu dengan menarik racun dari tubuhmu ke dalam tubuhnya sendiri. Kenapa kamu begitu bodoh? Untukmu. Aku bisa memberikan nyawaku. Mulut manis. Sangat dingin. Liu Feng. Di mana kamu merasa tidak enak badan? Aku merasa tidak enak badan di sini. Di mana? Butuh ciuman. Cium kepala besarmu. Pak Tua Shang, bagaimana kesehatan ketua sekte sekarang? Ketua sekte memiliki energi internal yang mendalam. Dia hanya perlu memulihkan diri sebentar, dan dia bisa membersihkan racun dingin itu. Hanya saja untuk jangka waktu ini, aku khawatir dia tak bisa pakai energi internal lagi. Racun sedikit ini tidak bisa mengalahkanku. Kau bahkan menyuruh tabib dewa memeriksanya. Ini adalah kehormatanku untuk bisa datang dan menjenguk ketua sekte. Liu Feng, kamu harus istirahat yang cukup. Aku harus pergi ke perusahaan. Grup ini sedang berantakan sekarang. Aku harus pergi dan menanganinya. Tianping. Kau antar The Yanran film kembali was ke perusahaan. translated and narrated by M Media. Ketua sekte. Masalah yang dihadapi grup Liu kali ini. Aku rasa
Sebagian besar adalah ulah keluarga Jin dan keluarga Mo. Keluarga Jin dan keluarga Mo hanya tahu cara memainkan trik murahan ini. Tapi tenaga kerja kita saat ini benar-benar terlalu sedikit. Haruskah kita mengumpulkan semua murid dan menghadapi keluarga Jin dan keluarga Mo? Sekarang masih terlalu dini untuk itu. Ini hanya kekurangan tenaga kerja. Aku akan memikirkan cara lain. Tugasmu yang paling penting sekarang adalah membantu Chen Ping, memantau keluarga Jin dan Mo. Begitu kau menemukan masalah, segera laporkan. Mengerti? Bagus. Xiaolong, aku baru saja menelponmu pada akhir pekan. Dan kau sudah kembali dari Tianjin begitu cepat. Guru telah memerintahkan. Tentu saja aku harus segera kembali. Aku sangat merindukanmu. Apa yang terjadi? Apakah kau terluka? Ketua sekte diracuni oleh keluarga Mo. Guru tunggu. Aku akan merobohkan keluarga Mo sialan itu sekarang juga. Apa yang membuat terburu-buru? Akan ada waktunya bagimu untuk berkontribusi nanti. Ayo kita makan. Tapi, Sekarang kau bahkan tak mau dengar guru. ya dengarkan guru, dengarkan guru. Kami mendengarkan guru dalam segala hal. Rated by M Media. King-kingku sayang. Kamu semakin bersinar. Jangan sentuh aku. Kedai tehku saat ini kekurangan staf. Lu Feng tinggal hanya untuk membalas budi karena telah menyelamatkan hidupnya. Seorang rendahan sepertinya. Sangat kurus dan lemah. Jika rumah teh kekurangan orang, aku bisa memanggil sekelompok petugas kebersihan yang bau untukmu. Bukankah itu sudah cukup? Orang yang kamu temukan. Apakah menurutmu aku bisa mempercayai mereka? Selain itu, bagaimana jika aku tertipu dan akhirnya menghitung uang untuk orang lain? Lu Feng, Kau bocah juga sampah tak bertulang. Tanya. Aku tidak ingin melihatmu. kamu turun duluan. Bos Lei dan aku masih ada yang perlu didiskusikan. Baiklah. King-king. Kau wangi sekali. Aku ingin melahapmu sekarang juga. Menjauh dariku. Kamu berjanji padaku. Kamu tidak boleh menyentuhku sebelum kita menikah. Baiklah. Kalau begitu mari kita bicara tentang urusan serius. Sudah kubilang orang ini tidak seharusnya dipertahankan kan? Lihat apa yang terjadi sekarang. Bos Lei akan marah. Kita tidak akan punya waktu yang mudah. Cukup kau. Jangan banyak bicara. Apakah kamar-kamar di lantai atas sudah dibersihkan? Belum. Kalau begitu cepat pergi. Ya, Semuanya harus diberitahukan kepadamu. Kamu hanya aktif kalau soal makan. Kamu tidak berguna. pergi sekarang. Cari kesempatan untuk segera mengusirnya. Bagaimana jika King-king mengetahuinya nanti? Apakah kamu punya otak hanya untuk pajangan? Cari cara agar dia pergi sendiri. Bukankah itu sudah cukup? Bos Lei, maafkan aku. Bersihkan debu dari sepatu Tuan Lei untukku. Kamu adalah bos besar. Mengapa repot-repot mempersulit seorang tukang bersih kecil? Bagaimana ini disebut mempersulit? Berkenalanlah. Terima kasih atas apresiasimu, bos. Kita sudah saling kenal. Hati-hati di jalan saat keluar. Nah, aku mengawasimu. Jangan mengincar seseorang yang tidak mampu kau lawan. Kalau tidak hari ini, tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Bos Lei, kau terlalu memikirkannya. Aku jelas tidak punya nyali. Dia adalah bos Real Asta terkenal di dekat sini. Dia juga pemimpin geng terbesar di daerah itu. Kudengar. Dia cukup dekat dengan keluarga Mo. Singkatnya, sebaiknya kamu menjauh darinya. Dia bukan orang baik. Dalam hal menjadi buruk, aku Lu Feng tidak pernah takut pada siapapun. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa dia begitu menargetkanku? Dia tidak ingin aku memiliki teman lawan jenis di sekitarku. Jadi sebaiknya kamu menjauh darinya. Tidak heran di dalam kedai teh ini. Hampir seluruhnya perempuan. Kenapa Lu Feng turun ke sini lagi? Apakah pembersihan di lantai atas sudah selesai? Nak, dia adalah bom waktu yang berdetak. Kita tidak boleh menimbulkan masalah bagi Bos Lai. Aku akan pergi sekarang juga. Aku ingin tahu siapa yang baru saja dicekik lehernya. Mengapa kamu berbicara untuknya sekarang? Itu semua karena dia. Film was translated Cepat usir dia and dari kedai teh. narrated by M Kalau tidak Media. cepat atau lambat dia akan menjadi kematian kita. Aku tidak akan. Kamu akan membuat kami marah sampai mati.
Ayah, mengapa aku tidak melihat Lu Feng hari ini? Bukankah biasanya dia yang paling bersemangat untuk makan? Aku baru saja melihatnya barusan. Makan makananmu. Bahkan makan pun tidak bisa menutup mulutmu. Ibu, apakah kamu benar-benar tidak tahu kemana Lu Feng pergi? Aku tidak tahu. Apakah Lu Feng ditangkap oleh Lei Heng? King King. Apakah kamu menangkap Lu Feng? Ya itu aku. Aku tidak akan mengizinkanmu memiliki pria lain di sekitarmu. Selain ayahmu. Siapa yang ada di sekitarku? Kamu Lei Heng tidak punya hak untuk ikut campur. Ini adalah kebebasan pribadiku. Jangan kau lupakan semua yang kau miliki saat ini. Siapa yang memberikannya padamu? Aku bisa membiarkanmu memilikinya. Dan aku bisa dengan mudah membuatmu kehilangannya. Lei Heng, lepaskan aku. Kamu menyakitiku. Jangan kau lupakan. Kau adalah wanitaku. Jika kau membuatku marah, apa kau yakin aku tidak akan menghabisimu sekarang juga? Kamu tidak akan berani. Lihat saja, apakah aku berani? Aku ingin melihat Lu Feng. Jika kamu tidak mengizinkanku melihatnya. Di kehidupan ini, jangan berani-berani menyentuhku lagi. Kau yang berkuasa atau aku? Kamu tentu saja bisa mencoba. Lu Feng, apakah kamu baik-baik saja? Bos Lin, mengapa kau di sini? Tidak, aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku hanyalah seorang petugas kebersihan yang buruk. Aku mana pantas kau selamatkan. Aku pernah melihatmu di kota sebelumnya. Kamu pasti bisa membantuku. Jadi kau tahu siapa aku sejak awal. Ya benar. Kamu adalah keluarga Liu. Tukang bersih. Jadi, aku hanyalah seorang petugas kebersihan yang bau. Bagaimana aku bisa membantumu? Kamu tidak bisa. Tapi keluarga Liu di belakangmu bisa. Apakah kau begitu yakin aku bisa membantumu? Bagaimana dengan ini kalau begitu? Bagaimana kau mendapatkan ini? Ini adalah sesuatu yang tidak sengaja. Ditemukan The film sepotong was giok. translated Aku selalu and memperlakukannya narrated sebagai by hiasan. M-Media. Sampai hari itu, aku melihatmu mengenakan liontin giok yang mirip dengan milikku. Kupikir itu pasti berguna bagimu. Ditambah lagi setelah kamu bangun hari itu. Kamu hanya ingin bekerja sebagai tukang bersih. Di kedai teh kami. Kupikir kamu pasti ada sesuatu di pikiranmu. Aku hanya bertanya-tanya. Kau gadis yang sangat pintar. Bagaimana kau bisa tertipu oleh si idiot Lei Heng itu? Karena kakakku mengalami kecelakaan mobil dan menjadi seperti sayuran. Saat itu aku masih mahasiswa tingkat 2 dan kakakku adalah siswa kelas 3 SMA. Dia menjadi vegetatif setelah kecelakaan mobil itu dan keluargaku tidak mampu membiayainya. Saat itulah aku bertemu dengan Bos Lai. Dia bilang dia bersedia membantu kakakku. Tapi dia mengajukan permintaan kepadaku. Untuk menikah dengannya. Awalnya aku jelas tidak mau. Tapi aku tidak mampu membayar tagihan medis kakakku. Aku benar-benar tidak mampu. Atas permintaan berulang orang tuaku. Aku setuju pada Lei Heng. Tapi dia juga berjanji padaku. Bahwa setelah kakakku sembuh, aku akan menjalin hubungan dengannya. Lei Heng ini benar-benar bukan orang baik. Untuk mengancammu dengan ini. Lalu mengapa kau meninggalkannya? Aku benar-benar sudah muak. Dengan komentar orang-orang. Seperti pisau yang menusuk hatiku. Kau tahu, aku tidak ada hubungannya dengannya. Aku hanya ingin menyelamatkan kakakku. Apakah itu salah? Jangan menangis. Bagaimana aku bisa membantumu? Apa kau tahu? Aku hanya seorang petugas kebersihan. Apa salahnya menjadi petugas kebersihan? Selama kau bisa terhubung dengan keluarga Liu, itu sudah cukup. Hanya itu. Memangnya apa yang bisa diperbuat pembersih kecil sepertimu? Untuk membantu? Tapi sebagai hadiah, aku bisa memberimu token itu. Apa aku begitu tidak bisa dipercaya? Ya, Kebetulan aku bisa membantumu dengan ini. Itu tergantung apakah kau bersedia atau tidak. katakan padaku. Lepaskan dulu mentalmu. Kak Yanran, aku menerima pesan dari guru. Dia, di mana dia? Dia sepertinya sedang dalam masalah. Kita harus segera pergi. Tunggu aku.
Orang itu sudah terlihat. The Apa yang film was kukatakan? translated Aku and akan memberimu waktu narrated 1 by hari M Media. untuk mempertimbangkan. Kau tahu, aku Lei Hen tidak punya banyak kesabaran. Aku akan mempertimbangkannya. Bebaskan Lu Feng dulu. Pesona macam apa yang dia berikan padamu, sampai melindunginya sebegitu rupa. Dia adalah karyawanku. Sebagai bos. Bukankah aku harus peduli padanya? Omong kosong. Pertama kali aku melihat kalian berdua. Kalian berdua sudah saling bertukar pandang. Pikirkan apapun yang kau mau. Aku lelah, aku akan kembali tidur. Karena kau datang hari ini. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan ruangan ini. Lei Heng, apa yang akan kau lakukan? Tentu saja apa yang harus dilakukan seorang pria. Lei Heng, aku memperingatkanmu. Jika kau berani melangkah lebih dekat lagi, percaya atau tidak aku akan bunuh diri di sini. Maka saudaramu yang diranjang rumah sakit harus dikubur bersamamu. Selain itu, ada banyak cara untuk mati. Ada satu cara. Itu sangat bagus seperti di surga. Aku memperingatkanmu. Jika kau maju lagi, aku benar-benar akan bunuh diri di sini. Baiklah, baiklah. Aku tidak akan menyentuhmu. Aku tidak akan menyentuhmu. Ayo letakkan pena itu, letakkan. Halo. Ya bos Yaya. Aku telah menangkap seseorang bernama Louis Fan. Bagus. Aku akan segera menanganinya. Seseorang. Bawa Louis Feng kembali padaku. Lei Heng, apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku akan membiarkanmu melihat dengan matamu sendiri bagaimana karyawanku dibunuh olehku. Lu Feng lari cepat. Bisakah dia melarikan diri? Bos Lei, aku hanya seorang petugas kebersihan. Aku seharusnya tidak menyinggungmu kan? Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan padamu. Jika kau menjawab dengan jujur, aku akan membiarkanmu pergi. Selama kau bersedia melepaskanku, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Lu Feng, jangan beritahu dia. Diam ketika para pria sedang berbicara. Mengapa seorang wanita menyela? Aku bertanya padamu, Louis Fan. Apakah kau mengenal Liu Yanrang dari grup Liu? Ya, aku mengenalnya. Aku adalah petugas kebersihan eksklusif perusahaan mereka. Baiklah, aku akan bertanya lagi padamu. Apakah kau masih ingat tuan muda ketiga dari keluargamu? Tentu saja aku ingat. Sepertinya aku memukulnya beberapa kali. Apa kau ingin aku memberitahumu beberapa detail? Itu tidak penting. Louis Feng, aku harus berterima kasih padamu. Kau adalah tiketku. Bergabung ke cabang sampingan keluargamu. Jadi kau bagian dari Mokong. Kurang ajar. Lancang sekali kau berani menyebut nama tuan mudamu secara langsung. Kalau begitu izinkan The aku film was mengajukan pertanyaan. translated Apa and kau mengenal pahlawan narrated kembar by M keluargamu? Media. Apa itu? Aku tidak tahu dan aku tidak tertarik untuk tahu. Kau hanya perlu ingat bahwa hari ini tahun depan akan menjadi hari kau mengumpulkan uang di akhirat. Sepertinya kau tidak tahu apa-apa. Bos Lei itu. Lihat sebelum aku mati. Bisakah kau izinkan aku menelepon keluargaku? Silakan. Ponselku. Ada padamu. Gunakan milikku. Baiklah. Terima kasih bos. Ingat anak muda. Nanti jangan berani menantang orang yang salah lagi. Benar. Kalau begitu aku juga akan memberitahumu Bos Lei. Lain kali kau mencari pendukung. Carilah yang lebih bisa diandalkan. Sepanjang hidupku tidak ada seorang pun yang berani cekik aku seperti ini. Pengawal cepat, pengawal. Berhenti berteriak. Anak buahmu sedang bermain mahjong di bawah. Muridmu terlambat, mohon maafkan aku guru. Kakak Yanrat dan yang lainnya akan segera tiba. Terima kasih atas bantuanmu. Ini semua salahku. Seandainya aku ada di sana hari itu, kau pasti tidak akan jatuh ke air. Itu semua masa lalu. Jangan khawatir tentang itu. Ya, di mana putra sulung keluargamu? Dia sudah mati. Aku mencari di sepanjang tepi sungai selama 3 hari 3 malam dan hanya menemukan mayatnya. Sayang sekali. Aku masih ingin dia menyaksikan adegan kehancuran keluarganya secara langsung. Ketika kita kembali kali ini, kita harus memusnahkan keluargamu sepenuhnya untuk menghilangkan masalah di masa depan. Kalian beberapa orang udik berani membicarakan keluargamu. Biar ku beritahu kalian yang sebenarnya. Tuan mudamu mendengar kabar bahwa aku menangkapmu. Dan dia sudah bergegas datang untuk melihat mayatmu. Motong datang ke distrik utara. Apakah kau takut sekarang kau pembersih bau? Sebentar lagi ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Apa ada yang menendang otakmu hingga lepas? Apa kau pikir kedatangan tuan mudamu ke sini akan membuat perbedaan? Kau kecil tapi nadamu tidak kecil. Apakah kau benar-benar berani memusuhi keluargamu? Lupakan keluargamu yang tidak penting itu. Bahkan jika ketiga keluarga besarmu menyerang bersama, tak ada yang kembali hidup. Kakak Lue. Kakak besar Lue.
Keluarga mau memaksaku melakukan ini. Anda adalah pria hebat dengan toleransi yang besar. Tolong ampuni pemuda ini. Tunggu Lu Feng, serahkan pria ini padaku untuk diurus. Kau jalang bau doron lebih keras. Apa kau tidak makan? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Adik laki-lakimu yang tidak berguna itu. Aku juga yang memasukkannya ke rumah sakit. Aku akan membunuhmu. King King, kau seharusnya tidak membuang waktumu pada binatang ini. Serahkan masalah ini padaku, percayalah padaku. Terima kasih. Liu Feng. Lu Feng, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Nyonya, rumah kau terlihat lebih kurus. Kenapa dadamu jadi lebih besar? Kamu tidak pernah serius. Guru Anda tidak tahu. Sebelum kami mendengar kabar apapun dari Anda, kakak Yanran tidak bisa memikirkan teh atau makanan. Lihat dia sampai kuru karena kelaparan. Qiaolong omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Kalau begitu katakan padaku, siapa barusan yang hampir masuk ke mobil sambil memakai sandal? Yanran, kau sangat merindukanku. Bagaimana kalau aku menawarkan diri untuk menikahimu? Brengsek tak tahu malu, siapa peduli? Guru sekarang serius, Lar. Kali ini kita harus memastikan bahwa keluarga mau tidak punya jalan keluar. Jika tidak, aku Qiaolong akan segera kembali ke perbatasan dan tidak akan pernah menginjakan kaki di kota Jinshan lagi. Baiklah. Tuan Muda Mo, bos kami sudah siap. Kami hanya menunggu Anda. Lu Feng. Kali ini aku pasti akan menguliti kulitmu dan mencabut urat-uratmu. Membalas dendam untuk dua kakakku. Kalian melakukannya dengan baik. Setelah ini semua orang akan diberi hadiah. Kalian boleh pergi sekarang. Tuan mudamu, apa kau merindukanku? Sudah terlambat untuk mencoba melarikan diri sekarang. Apa kau terkejut melihat aku masih hidup? Terkejut, aku sangat terkejut. Aku tidak sempat membunuhmu sendiri. Membalas dendam kedua saudaraku. Aku hanya terlambat satu langkah. Jangan khawatir. Kau akan segera bisa bersatu kembali dengan kedua saudaramu. Anggap ini hadiah dariku untukmu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Lu Feng, aku memberitahumu. Kau tahu siapa yang mendukung keluargamu. Jika kau berani menyentuhku, kau pasti akan tamat. The film was Selesai. translated and Sepertinya narrated aku by belum selesaikan. M-Media. Kau. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Pergi. Yanran, kau tidak keberatan dengan caraku menangani ini kan? Kematiannya tidak ada hubungannya denganku. Baiklah. Ya, izinkan aku memperkenalkanmu pada Lin Qingqing. Dia adalah bosku dan juga dermawanku. Terima kasih sudah menyelamatkan Lu Feng. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Aku sudah menanyakan tentang situasi saudaramu. Aku akan mencari dokter terbaik untuk merawatnya. Terima kasih. Token yang kujanjikan padamu sebelumnya. Sekarang milikmu. Kau memberikannya padaku sekarang. Tak takutkah kau jika aku mencuri hadiah itu dan mengkhianatimu? Bajingan. Kalau begitu kau kembali dulu. Aku akan menemuimu di kedai teh usai bekerja. Baiklah. Sampai jumpa. Liu Feng lumayan juga. Sudah beberapa hari tidak bertemu denganmu. Kau pandai mencari untung, lalu pura-pura tidak tahu. Bagaimana bisa begitu? Apa aku orang seperti itu? Selain itu, aku memiliki wanita cantik seperti itu tepat di depanku. Jika aku mengingkari janji, aku harus melakukannya denganmu kan? Kamu, Sakit. jika kamu berbicara padaku seperti itu lagi, awas. Lu Feng, untungnya kamu masih hidup, kalau tidak aku. Begitu sentimental nyonya pemilik rumah. Apa kau takut menjadi janda? Bagaimana kamu bisa begitu tidak pantas? Bagaimana kita harus menangani berbagai hal selanjutnya? Saat aku pergi beberapa hari terakhir ini, keluarga Jin dan keluarga Mo. Bagaimana situasinya? Adapun keluarga Mo, mereka telah melawanku dengan putus asa seperti orang gila. Keluarga Jin bagaimanapun belum membuat langkah apapun. Orang tua Jin itu cukup bijaksana untuk tahu tempatnya. Jika tidak, aku tak peduli jika salah satu dari 3 keluarga besar ini hancur. Apakah kamu akan mengejar keluarga Mo? Jika aku tidak bergerak melawan mereka, mereka juga tidak akan melepaskanku. Jangan khawatir, ini hanya keluarga Mo kecil. Adapun keluarga Liu, karena mereka mendapat keuntungan sebesar itu, bagaimana kau akan membalasnya padaku? Membalas? Kalau begitu dengan ini, aku akan membiarkanmu menyentuhku. Bagus. Apakah itu baik-baik saja? Tidak. Jadi kamu juga seorang petugas kebersihan. Lu Feng, jika kamu menertawakanku lagi.
Percaya atau tidak aku akan mengusirmu. Tidak. Dengan ukuranku lebih baik aku pergi sendiri. Jangan. Seharusnya aku yang pergi. Kenapa kamu membiarkan gadis itu melakukan pekerjaan bersih-bersih? Petugas kebersihan yang begitu cantik, kehadiranku berkurang. Bukankah kau bilang dia belum menyelesaikan The universitas? film was Dan kau ingin dia translated melanjutkan and studinya? narrated by M Kamu dengar Media. semua itu? Aku mendengar lebih dari itu. Desi apa? Hentikan. Aku salah, jangan sebutkan ini lagi baik. Biarkan dia. Terus lakukan ini perlahan. Jika dia tidak tahan, dia akan pergi sendiri. Aku akan membujuknya dengan benar nanti. Seperti yang diharapkan dari ketua. Ide-idemu benar-benar berbeda. Berhenti menjilatku. Kenapa kau berdiri kaku di sini? Bukankah aku hanya mencoba membuat kantor ketua sedikit lebih bersih? Halo. Aku tidak punya waktu. Ada apa? Selamat tinggal. Itu Long Hao lagi. Anak itu jelas tidak baik. Apa kau cemburu? Lelukan macam apa itu? Aku cemburu padamu. Aku hanya tidak ingin melihat wajah jelek anak itu saja. Keluar. Kenapa kamu begitu tidak bisa menerima lelucon? Guru, saya baru saja mengetahui bahwa kaki Chen Ping patah. Dia baik-baik saja, dia di rumah sakit. Siapa yang melakukannya? Saya sedang menyelidiki. Bagaimanapun caranya, kamu harus menemukan mereka untukku. Ya. Kedua kakinya patah. Dan tendon Achillesnya dipotong. Dia akan lumpuh selama sisa hidupnya. Terima kasih Tuan Muda Long, karena telah membalaskan dendam orang tua ini, pamanmu. Jangan terlalu formal. Kau melihatku tumbuh dewasa. Aku hanya melakukan sedikit bantuan untukmu. Aku ingin tahu pamanmu tentang masalah yang sebelumnya kau janjikan pada keponakanmu. Jangan khawatir. Aku selalu menepati janjiku. Dulu dalam memberitahuku. Setelah sekti Kunlun disegel, 4 kunci tersebar. Siapapun yang mengumpulkan keempat kunci itu dan membuka gerbang Kunlun akan menjadi Tuan Kunlun berikutnya. Kalau begitu 4 sekte besar semuanya mengirim orang untuk mencari keempat token ini. Itu aku tidak tahu. Lalu pamanmu, apakah kau tahu lokasi keempat token ini? Aku hanya tahu secara kebetulan. Tapi kau harus berjanji untuk membantuku melakukan satu hal. Katakan padaku apa itu. Aku ingin Luo Feng mati. Masalah itu tidak mudah ditangani. Identitas dan latar belakang Luo Feng tidak sederhana. Terus kenapa? Apa kau takut padanya? Aku ingin melihat berita tentang kematian Luo Feng. Jika tidak, jangan harap kau tahu keberadaan token itu. Apakah ada orang ketiga yang tahu tentang masalah ini? Langit tahu, bumi tahu, kau tahu, dan aku tahu. Kalau begitu bagus. Meskipun masalah tentang Luo Feng sulit, mulut pamanmu seharusnya lebih mudah ditangani kan? Long Au, apa yang akan kau lakukan? Aku mungkin harus sedikit merepotkan pamanmu. Pengawal. Tuan Muda Long. Kau bajingan tersela dan tak tahu malu. Aku lebih baik mati daripada memberitahumu. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Paman Chen, jangan khawatir tentang cedera kecil ini. Aku bahkan tidak perlu turun tangan. Ghost Han akan memastikan kamu pulih sepenuhnya. Terima kasih Ketua Sekte. Aku sudah lama siap untuk mati. Sekarang aku hanya cacat. Bagiku, itu sudah merupakan hal yang beruntun. Ada yang aneh The dengan film was masalah ini. translated and Mungkin mereka narrated by menggunakannya M sebagai Media. peringatan untukku. Kamu mungkin hanya terlibat tanpa sengaja. Berlutut. Guru. Dia adalah orang yang memutuskan tendon Chen Ping. Pelaku utamanya. Kami sudah mengikatnya dan membawanya kepadamu. Katakan pada kami siapa yang memerintahkanmu melakukannya. Aku melakukannya sendiri, tidak ada yang memerintahkanku. Aku tidak punya dendam atau permusuhan denganmu. Mengapa kau mencacatkanku? Apakah aku butuh alasan untuk mencacatkanmu? Aku hanya merasa kau tidak menyenangkan. Di mana orang ini ditangkap? Dia adalah pemilik toko sarapan di jalan selatan di pusat kota. Dia biasanya terlihat jujur dan rendah hati. Aku tidak menyangka dia begitu kejam dan bengis. Jalan selatan adalah wilayah keluarga Long, salah satu dari 3 keluarga besar. Mungkinkah masalah ini berhubungan dengan keluarga Long? Tidak, ini adalah ide pribadiku. Dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Long. Bawa dia pergi. Aku akan menangani ini sendiri. Ya, ayo pergi. Ketua Sekte. Keluarga Long adalah keluarga terbesar di kota Jinshan. Mereka sudah lama berakar di sini. Pengaruh mereka sangat luas dan menakutkan.
Jika kau tidak mendapat bantuan dari sekte Kunlun, sama sekali jangan berhadapan langsung dengan mereka. Aku tahu apa yang kulakukan. Selama sepertiga dari tokoh besar Jinsan berada di pihak kita, kita akan aman. Kamu sebaiknya istirahat saja. Ghost Hunt akan kembali dalam beberapa hari. Ya ketua sekte. Kita bertemu lagi. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu. Bolehkah saya bertanya untuk apa Tuan Muda Long datang hari ini? Untuk menangkapnya. Jika kau punya nyali coba saja. Ini adalah wilayah grup Liuku. Dia juga anggota grup Liuku. Kamu pikir kamu bisa membawanya pergi begitu saja? Orang-orangmu datang ke wilayahku dan menangkap bawahanku. Atas dasar apa kau pikir kau bisa menangkap orang begitu saja? Aku menyarankanmu untuk menyerahkan orang itu padaku. Kalau tidak jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kamu benar-benar mengaku tanpa dipancing. Aku bertanya padamu. Apakah kamu mengatur agar Chen Ping ditangkap? Sepertinya, kau sedikit lebih pintar dari yang kukira. Pria sejati harus menunjukkan kemampuannya secara terbuka. Keahlian macam apa yang menggunakan trik murahan? Lagi pula orang yang bisa menargetkanku bahkan belum lahir. Sungguh arogan. Kuharap kekuatanmu sepadan dengan kesombonganmu. Hal yang sama berlaku untukmu. Berhenti. Long Ol, siapa yang menyuruhmu datang ke sini dan membuat masalah? Yanran, bagaimana mungkin aku membuat masalah di perusahaanmu? Kita bisa menyelesaikan ini sendiri. Qiaolong, lepaskan orang yang kamu tangkap. Ya, begitu baru benar. Orang bijak tunduk pada keadaan. Tunggu. Lumpuhkan anteknya untukku. Baiklah. Apa maksudmu, Lu? Kau melumpuhkan anak buahku, dan aku membiarkanmu pergi begitu saja. Bukankah itu akan membuatku jadi bahan tertawaan? Baiklah kalian semua yang bermarga Lu memang punya nyali. Sama-sama. Yanran kali ini aku salah. Lain kali aku akan mentraktirmu makan sebagai permintaan maaf. Tidak perlu. Ya, kalian berdua pasti sudah membuat musuh sekarang. Jika permusuhan terbentuk biarlah. Apakah aku harus takut padanya? Waktu yang tepat. Temani aku ke pusat kota besok. Hanya kita berdua. Berapa banyak lagi yang kau inginkan? Ayo pergi. Aku jamin aku akan melayanimu. Dengan nyaman dan baik. Hotel Longxi. Apakah kamu di sini untuk perjalanan bisnis atau untuk pariwisata? Membawa begitu banyak barang. Tentu saja aku di sini untuk membahas bisnis. Dan ini kesepakatan besar. Jika kesepakatan ini berhasil, kelompok kita bisa naik ke tingkat berikutnya. Jadi kesepakatan bisnismu adalah penginapan ini. Kenapa bertanya begitu banyak pertanyaan cepat susul? Mungkinkah ada Lien Tin Gyok di sini juga? Keberuntunganku terlalu bagus akhir-akhir ini, bukan? Sampai bertemu dengannya bahkan di sini. Ada apa dengan kalian semua? Aku sudah membuang waktu berdebat denganmu begitu lama. Apakah memesan kamar sesulit ini? Hotelnya terlihat cukup bagus. Apa kau meremehkanku? Panggil bosmu keluar untukku. Manajer Chang tempat ini sangat sombong. Mereka bahkan tidak menghormati Anda. Sayangku jangan khawatir. Ini akan segera siap. Cepat panggil bosmu keluar. Aku punya banyak uang. Tuan saya benar-benar minta maaf. Bos kami berkata, tanpa reservasi itu, tidak mungkin memproses akomodasi. Aku memberitahumu sekali lagi. Hari ini ada reservasi atau tidak aku harus menginap. Kau tidak mau mendaftarkanku benarkan. Aku akan mengirim orang untuk menghancurkan tokomu. Saya minta maaf. Sejujurnya bahkan jika bos kami datang, mereka juga perlu membuat reservasi. Mengapa ada orang idiot seperti itu dimanapun aku pergi? Yang memamerkan kekuasaan mereka dan menindas orang lain sepenuhnya. Halo, saya di sini untuk bertemu Bos Wen. Saya sudah punya reservasi. Baiklah, mohon tunggu sebentar. Sikap macam apa itu? Panggil bosmu keluar, aku juga ingin melihatnya. Aku ingin mengajukan keluhan terhadapmu. Nora. Aku Chin Guamai dari grup Liu. Di area distrik barat ini. Jika kau punya masalah datanglah temui aku. Aku jamin aku akan membereskan semuanya untukmu. Manajer Chang saya masih di sini. Bagaimana Anda bisa begitu? Mesra dengan wanita lain. Enya. Aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Hanya melihat wajahmu membuatku kesal. Setiap kali kita berciuman kau meninggalkan mulutku penuh bedak. Cheng kau bajingan. Setiap kali Anda pendek dan cepat. Dan saya masih harus memuji Anda. Begitu garang, begitu kuat. Dasar pria 1 detik. Saya tidak akan melayani Anda hari ini. Aku benci. Sampah macam apa itu sial?
Aku tidak menyangka kamu bisa memicu adegan perkelahian wanita yang begitu intens. Berhenti membuat komentar sinis. Kenapa kau tidak cepat mengusirnya? Nora, aku tahu ada sebuah restoran barat yang sangat lezat di dekat sini. Aku ingin tahu apakah aku mendapat kehormatan untuk mengundangmu makan malam bersama. Selalu ada orang yang menatap angsa ingin menggigit. Kenapa kamu tidak kencing dan lihat dirimu sendiri? Seperti katak jenis, apa kamu terlihat? Siapa yang kau sebut kodam sialan? Hanya kamu. Kau mencari mati. Bagaimana kamu tahu aku ingin mati? Kenapa kamu tidak membantuku? Katakan itu sekali lagi. Aku hanya bertanya apa yang salah denganmu. Bagaimana dengan ini? Bukankah kamu ingin mengajakku makan? Kamu mengajakku makan. Kamu The membiarkanku film makan was sampai aku meledak. translated and narrated by M Media. Baik kau bocah, jika kau punya nyali kau ingat ini. Jangan pergi kodok. Aku bahkan belum memujimu karena cepat dan pendek. Kembali ke sini. Kau terlalu kejam. Lawan orang semacam ini dengan kelicikan. Hancurkan dia sepenuhnya. Lihat lagi dan akan kucungkil matamu. Apakah ilegal melihat wanita cantik? Tuan ini benar-benar menarik. Yanran, apakah ini pacar Anda? Dia tidak pantas. Jangan seperti itu. Bukankah kamu bertanya padaku untuk datang ke sini dan menjadi pacarmu? Jangan buang aku setelah menggunakan aku. Kalian berdua pasti musuh bebuyutan kan? Dia. Tidak layak. Baiklah, berhenti berdebat, mari kita naik ke atas dan bicara. Jika kalian terus berdebat seperti ini, tempat saya di sini akan segera berubah menjadi kebun binatang. Ayo pergi. Yanran, saya dengar kunjungan Anda ke kota kuno Longsi kali ini adalah untuk pelelangan. Ya, lelang ini. Tuan tua sudah lama memperhatikannya. Selain itu, kami bertekad untuk memenangkan akuisisi ini. Kota kuno Longsi yang kecil. Dan sebuah lelang. Tuan Lu tidak tahu. Dia tidak tahu. Di perusahaan kami, dia hanyalah seorang petugas kebersihan. Sekarang, paling banter dia adalah seorang kuli angkut. Sejauh yang saya tahu, sangat sedikit orang yang berpartisipasi dalam pelelangan ini. Keluarga Liu Anda dianggap sebagai kekuatan terbesar. Jadi santai saja. Jadi Kak Xiaowan, apakah Anda yang akan memimpin acaranya? Yanran, Anda pasti bercanda. Saya hanyalah pemilik wisma kecil. Mana mungkin aku sanggup mengadakan acara sebesar ini? Tapi menurutku, tidak ada tapi. Sebagai saudara yang baik karena Anda akhirnya melakukan perjalanan ini, saya akan mengajak Anda berkeliling kota kuno Longsi dengan benar. Kebetulan besok adalah festival siram air tahunan. Benar. Aku akan mendengarkanmu. Saya siapkan tempat menginap untuk kalian berdua sekarang. Menurut Anda, berapa kamar yang sesuai? 1 kamar. 2 kamar. Apa yang kamu lakukan? 2 kamar, 2 kamar. Yanran, bisnis wisma kami cukup laris. Saat ini hanya tersisa 1 kamar. Mengapa Anda tidak puas dengan itu untuk saat ini? 1 kamar. The film was Kalau translated begitu. and narrated by M Media. Kalau begitu mari kita puas dengan 1 malam saja. Aku sudah berlarian sepanjang hari, aku lelah. Mari kita cuci muka dan pergi tidur. Siapa bilang aku akan mandi dan tidur bersamamu? Aku akan tidur di ranjang. Kamu tidur di lantai? Jika kamu berani memiliki pikiran yang tidak senonoh, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah punya keturunan. Sangat dingin, bagaimana jika aku masuk angin? Seberapa besar itu akan mempengaruhi pekerjaanmu? Ini tengah musim panas dingin, apa yang kamu bicarakan? Tapi bagaimana jika aku benar-benar masuk angin? Baiklah, aku akan tidur di lantai, kamu tidur di ranjang. Lupakan saja, lupakan saja. Kamu sebaiknya tetap tidur di tempat tidur. Apa yang kamu lihat? Kamu sangat cantik, apakah orang tidak boleh melihat? Serius. Bagaimanapun kamu tidak diizinkan melihat. Jika aku tidak boleh melihat, maka aku tidak akan melihat. Benar mengenai lelang ini. Jika ada sesuatu yang aku sukai, kamu harus membantuku menawar untuk itu. Kamu ingin aku menawar, jadi aku akan menawar. Siapa kamu? Halo. Ayah. Aku mengerti. Ya, selamat tinggal. Liu Feng. Mengapa ayahku selalu membelamu? Kamu sebenarnya bukan anak haram ayahku kan?
Bagaimana bisa begitu? Jika aku benar-benar anak haramnya, bagaimana aku masih bisa menikahimu nanti? Siapa bilang aku akan menikahimu? Aku akan tidur sekarang. Jangan berani-berani menggangguku. Baiklah, karena kamu tidak ingin menikah denganku, maka kurasa aku harus pergi mencari Lin Qingqing. Tunggu Nona Wen seharusnya yang cocok untuk menikah. Lihatlah payudara itu, pantat itu. Liu Feng keluar, jadi. Pagi, bagaimana tidur Anda semalam? Jangan sebutkan itu. Dengkurannya membuatku terjaga sepanjang malam. Dan kamu mencoba mengalihkan kesalahan. Jelas kamu yang mendengkur dan menggeretakkan gigi. Dan kentut juga. Baiklah, saya akan mengatur 2 kamar untuk Anda malam ini. Setelah sarapan, saya akan mengajak Anda berjalan-jalan di sekitar kota kuno. Kita bahkan bisa berpartisipasi dalam festival siram air saat itu. Lu FM. Kau akhirnya di sini. Aku sudah menunggumu begitu lama. Jangan, aku benar-benar tidak ingin melihatmu. Apakah kamu menculik Wen Xiaowan? Bagaimana mungkin ini penculikan? Kepada putri orang terkaya. Ini pasti undangan. Xiaowan, jangan takut. Selama aku di sini, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kau sombong seperti biasa, Lu FM. Jika aku tidak sombong, bagaimana aku bisa membuatmu sesak napas? Kak, bukankah kau bilang kau akan berhenti mengejar Lu Feng? Aku sudah menyerah. Lalu mengapa? Dia sudah menjadi mayat. Lalu kenapa kau memanggilnya ke sini? Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Itu tidak mustahil. Itu tergantung, apakah dia mau bekerja sama atau tidak. Katakan padaku apa yang perlu kulakukan. Sebenarnya itu tidak sulit. Aku dengar kakak Lu punya token. Itu tergantung pada kakak Lu. Apakah dia bersedia menjualnya kepadaku? Mudah diucapkan. Itu hanya sebuah token. Dibandingkan dengan Xiaowan itu, tidak layak disebut. Terus terang. Kakak Lu menurutku kau yang paling enak dipandang hari ini. Hentikan omong kosong dan lepaskan dia dengan cepat. Aku akan memberimu token itu. Xiaowan, kamu baik-baik saja. Apakah mereka melakukan sesuatu padamu? Aku baik-baik saja. Terima kasih Lu Feng karena telah menyelamatkanku lagi. Ini semua salahku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Cukup, aku sudah melepaskan orang itu. Berikan barang-barangku. Kalau tidak, aku akan menembaknya. Ambil tokenmu. Aku akhirnya mendapatkan token terakhir. Kamu menemukan keluarga Liu dan yang terakhir. Bagaimanapun kau akan mati hari ini. Aku akan membiarkanmu mati sambil mengetahui alasannya. Aku mendapatkan token keluarga Li sejak lama. Sedangkan untuk token terakhir, beberapa waktu lalu saudara-saudara Cheng. Kebetulan ada satu di sana. Setelah aku mengumpulkan keempat token, aku akan menjadi penguasa Kunlun yang baru. Kakak, bukankah kau berjanji padaku kau akan melepaskan Lu Feng? Kau tidak menepati janjimu. Adik perempuanku yang baik. Bukankah dia hanya seorang pria? Setelah kakakmu menyelesaikan tugas besarnya, aku akan mencarikanmu 10 bahkan 100 pria. Tidak, aku hanya mengincarnya. Aku tidak ingin pria lain. Adik perempuanku yang baik. Bukankah kau yang paling patuh pada kakakmu? Mengapa kau tidak mendengarkanku hari ini? Kakak, aku tidak berani lagi. Aku tidak akan pernah berani melawanmu lagi. Masih tidak bergerak. Apakah kalian ingin aku memberikan peluru kepada kalian masing-masing? Lu Feng, apa yang kita lakukan sekarang? Mereka punya senjata, kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Aku akan menghitung sampai 3 dan kita akan lari. Baiklah. Lari. Sekelompok sampan. Cepatlah. Kakak. Maafkan aku. Sampai jumpa. Kakak.
Tidak. Maafkan aku Tuan Muda Long. Anak itu terlalu kuat. Kami tidak bisa mengejarnya. Keluar kalian semua. Tuan Muda Long, terimalah belasungkawa kami. Aku pasti akan membunuh Lui Fan untuk membalaskan dendam Long Mei. Lu Feng. Aku bersumpah, aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membunuhmu. Zhuo Fan. Bantu aku mengumpulkan semua orang dari 3 sekte besar. Kali ini aku harus memajukan rencana ini juga. Tapi, bukankah itu terlalu dini? Selama aku mengumpulkan keempat token, aku bisa menjadi penguasa Kunlun yang baru. Saat itu kita akan memiliki modal yang besar. Di dunia ini, siapa yang tidak akan takut pada kita saat melihat kita? Bagus. Aku akan memberitahu mereka sekarang. Kakak, bagaimana kau bisa sebodoh ini? Jangan khawatir. Akan kugunakan nyawa Lui Feng demi membalas dendammu. Yakinlah. Aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Ketua Sekte Nona Wen hanya sedikit ketakutan. Dia bisa pulih sepenuhnya dengan meminum obat. Baiklah. Sui Tua. Kamu dan Dokter Ilahi pergi memberitahu semua pengkhianat dan murid sekte untuk mempersiapkan diri. Kali ini kita mungkin akan berperang dengan 3 sekte besar. Baiklah, saya akan segera pergi menanganinya. Ketua Sekte, apa yang terjadi? Aku curiga bahwa satu orang memanipulasi semua 3 sekte besar. Siapa yang begitu kuat sehingga mereka bisa memerintah 3 sekte besar secara bersamaan? Long Hao dari keluarga Long. Dia. Bukankah dia pergi ke luar negeri untuk belajar? Belajar di luar negeri hanyalah kedok. Dia diam-diam memanipulasi semua kekuatan. Dia sudah mengumpulkan keempat token. Aku yakin dia akan segera menuju Gunung Kunlun untuk membuka alam rahasia. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus terus memantau pergerakannya dan bersiap untuk pertempuran kapan saja. Ya, kita pasti harus bersiap. Jika Long Ao berhasil membuka alam rahasia Kunlun, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa membukanya. Guru, saya sudah berjongkok selama 2 jam dan kaki saya mati rasa. Mengapa 3 sekte besar belum muncul juga? Bersabarlah. Jika mereka ingin membuka alam rahasia, mereka harus datang ke sini. Guru, mereka di sini. Di tempat yang begitu terpencil. Mengapa ada seseorang yang menyapu lantai? Anak muda, jangan bicara omong kosong. Gunung Kunlun adalah tanah energi spiritual dan bakat hebat. Paman penyapu itu mungkin saja seorang master tersembunyi. The film was Ketika Anda berada di luar, translated semua and orang narrated terlihat by seperti M. seorang Media. master. Saya katakan Ketua Sekte Kangwu. Mengapa saya selalu merasa Anda memiliki dendam terhadap kami? Saya memang memiliki dendam terhadap Anda. Hapus kata merasa. Bajingan tua. Apakah Anda benar-benar berpikir Sekte Tianyet saya mudah digertak? Apakah Anda berani melawan saya dalam duel sampai mati? Jika Anda ingin bertarung, mari bertarung siapa yang takut pada siapa. Cukup apa kau menganggapku hantu? Saya tidak berani, saya tidak berani. Bagaimana dengan orang yang kau kirim ke Gue Secret untuk ditangkap? Kami baru saja menerima kabar bahwa gue telah menangkap orang itu dan saat ini sedang bergegas kembali. Lapor bagaimana status pengintaian Lui Feng dan anak buahnya. Tuanku, bawahan Anda tidak kompeten. Lui Feng dan bawahannya Qiaolong menghilang tanpa jejak kemarin. Kami tidak dapat menemukan jejak aktivitasnya. Omong kosong, aku sudah membayarnya. Mana mungkin alat canggih ini bisa melacaknya? Luar biasa. Tunggu saja, tidak akan lama lagi. Dunia ini akan menjadi milikku. Semoga pemimpin aliansi menang di laga perdana dan menguasai dunia. Guru, lihat, bukankah Long Ao ini gila? Dia benar-benar masih berpikir untuk menyatukan dunia. Itu benar-benar konyol. Kamu tidak boleh meremehkannya. Kekuatan Kunlun telah diturunkan begitu lama. Kekayaan dan sumber daya yang telah dia kumpulkan. Apakah itu sesuatu yang bahkan bisa kamu bayangkan? Tidak mungkin, Guru. Lalu mengapa ketika saya pertama kali bertemu Anda bahkan tidak mampu membeli makanan? Kecelakaan. Aku juga sedang berkultivasi di luar. Jadi tentu saja aku tidak bisa menggunakan kekuatan Guru, apakah Anda adalah ketua sekte? Atau dewa perang di perbatasan? Anda akan selalu menjadi guru yang paling saya hormati. Saudara yang baik. Tapi kali ini kita menghadapi 3 sekte besar. Itu mungkin sangat berbahaya. Apakah kamu tidak takut? Apa yang saya takuti? Hidup saya ini milik Anda.
Mengapa saya harus takut mati? The film was translated Aku benar-benar and tidak salah memilih narrated orang. by M Media. Baiklah, kalau begitu ayo naik gunung. Mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Ayo pergi. Hari hampir gelap. Mengapa mereka belum tiba juga? Bawahan Anda akan pergi mendesak mereka lagi. Tidak perlu. Kita tidak bisa membuang waktu karena mereka. Pemimpin aliansi. Sekte Guha selalu tidak patuh. Haruskah kita mencari kesempatan? Setelah aku menjadi penguasa Kunlun, orang pertama yang akan kubunuh adalah ketua sekte Guri. Pada saat itu, kau akan mengambil alih sebagai ketua sekte. Kalau begitu hamba ini berterima kasih kepada pemimpin aliansi terlebih dahulu. Mari kita mulai. Di mana ketua sekte dari kedua sekte? Di sini. Formasi arah 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Masalah yang telah kurencanakan selama beberapa tahun akhirnya akan berhasil. Selamat pemimpin aliansi. 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 Bolehkah saya bertanya kepada pemimpin aliansi, masalah yang Anda janjikan kepada sekte kami saat itu, apakah itu masih berlaku? Tentu saja itu dihitung. Apa yang kujanjikan padamu saat itu, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Jika memang begitu maka itu luar biasa. Lalu mengapa Anda tidak segera menyerahkan token di tangan Anda? Saat itu, agar kedua sekte kalian patuh mengikuti perintahku, aku dengan enggan memberikan token-token itu. 1 untuk masing-masing dari kedua sekte kalian. Dan dia memiliki 3 token. Sedangkan untuk Guri, dipaksa oleh tekanan dari kedua sekte kalian, mereka tidak punya pilihan selain tunduk. Lu Feng, keluarlah. Aku tahu kau ada di sini. Lu Feng. Anda benar-benar berani datang ke sini. Keluar dari sini. Hari ini saya harus mencincang Anda untuk membalas dendam kedua murid saya. Tuanmu, dalam informasimu cukup lengkap. Aku tahu itu kau sejak awal. Bau busuk di tubuhmu terlalu kuat. Begitu menyengat hingga baunya. Fetis macam apa yang kamu miliki? Kamu berhasil mencium itu. Biar ku beritahu sesuatu. Kamu tidak punya kesempatan. Aku tidak suka pria. Lidahmu masih setajam biasanya. Hanya kalian berdua juga ingin menghentikanku. Aku ingat sekarang. Kau sepertinya adalah ketua sekte Kunlun sebelumnya, Kam. Saya tidak peduli apakah Anda adalah ketua sekte. Saya akan membunuh Anda hari ini. Bawahan sekte Tianyin serang semuanya. Mari kita lihat siapa yang berani. Aturan sekte tidak mengizinkanku melukai orang biasa. Tapi kalian para kultivator, itu tidak akan melanggar aturan kan? Pemimpin aliansi, saya mohon Anda membunuh orang ini. Balaskan dendam murid saya. Jangan khawatir, orang ini tidak akan hidup. Mari kita mulai. Emas, kayu, air, api, 5 warna muncul. Kilat dan guntur mengguncang puncak gunung. Alam rahasia Kunlun kini tidak tersegel. Aku sudah bersiap selama bertahun-tahun. Hari ini keinginanku akhirnya terpenuhi. Setelah aku menjadi penguasa Kunlun, aku akan membunuh semua orang yang meremehkanku. Bunuh mereka semua. Dan kau, Lu Feng, akan menjadi yang pertama. Kau merayakan terlalu cepat. Apa yang terjadi? Mustahil, mengapa tidak ada reaksi? Tentu saja tidak ada reaksi. Langkah-langkahnya semua salah. Dasar segerombolan kepala babi. Lu Feng, apakah ini perbuatanmu? Bukankah itu sudah jelas? Kalau tidak pertunjukan bagus apa yang akan kulihat sambil berdiri di sini? Trik apa yang sedang kau mainkan? Itu perlu ditanyakan padanya. Chen Ping. Paman Chen. Lalu The bagaimana film Anda was tahu itu saya? translated and Dikatakan narrated bahwa by M murid-murid Media. setia kepada ketua sekte. Aku sangat mempercayainya. Lalu kapan Anda mulai mencurigai saya? Awalnya aku tidak ingin mencurigaimu. Sampai Tuan Mudalon memutuskan tandonmu. Aku harus curiga. Saya pikir saya tidak meninggalkan celah apapun. Itu karena kau tidak menunjukkan celah apapun. Aku bertanya-tanya. Orang biasa hilang dan lenyap.
Mengapa Tuan Muda Long mengambil risiko terekspos untuk datang mencariku? Kemudian aku tahu. Untuk memancingku masuk. Jika aku tidak salah. Ahli bedahnya seharusnya Tuan Muda Long kan? Mengesankan. Anda sengaja mengungkapkan kesalahan untuk menyesatkan saya. Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana aku bisa melindungi segilnya? Bahkan jika kau menyesatkanku lalu kenapa? Begitu banyak orang. Bisakah kalian berdua menanganinya? Hari ini 3 sekte besar ada di sini dan aku juga punya piston. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, bisakah kau lebih kuat dari peluru? Jadi ini kepercayaan dirimu. Cukup omong kosong. Katakan padaku di mana tepatnya gerbang menuju alam rahasia itu. Bagaimana jika aku tidak memberitahumu? Louis Feng, saya ingin Anda membayar nyawa kedua murid saya. Apa? Mau menindas yang sedikit dengan yang banyak? Anda berani bersikap sombong hanya dengan diri Anda sendiri. Di mana murid-murid Kunlun? Murid-murid Kunlun ada di sini. Apakah sekarang ada lebih banyak orang? Tidak heran, selama bertahun-tahun, aku tidak bisa memobilisasi rahasia Guhi milikmu. Jadi Guhi, mereka awalnya adalah pasukan di bawah sekte Kunlunmu. Sebenarnya baru setelah bertemu Taipan Wen, aku mengetahui bahwa kekuatan seperti itu ada. Mengesankan, sungguh mengesankan. Dalam hidupku Long Ao tidak banyak orang yang kukagumi. Kau Louis Feng adalah salah satunya. Terima kasih Tuan Muda Long atas penghargaan yang tinggi. Louis Feng, bahkan jika kau memiliki seseorang yang mendukungmu, token itu ada di tanganku. Aku masih memegang keuntungan. Bagaimana bisa sampah sepertimu melawanku? Long Ao, aku hanya bisa menipumu sekali. Aku hanya bisa menipumu untuk kedua kalinya. Mustahil. Hasilnya sudah diputuskan, kau sebaiknya mengakui kekalahan saja. Mungkin aku bahkan akan mengampuni nyawamu. Jangan mencoba menggetakku. Bahkan jika kau memiliki token itu, jika aku menjebakmu di sini, kau tidak akan bisa menjadi ketua sekte. Siapa bilang itu harus aku? Mungkinkah? Cahaya merah naik ke langit. Sekti Kunlun muncul. Alam rahasia Kunlun telah terbuka. Louis Feng, kau benar-benar menyerahkan ketua sekti Kunlun. Penguasa Kunlun. Aku sudah lama bosan menjadi itu. Apakah kau penasaran siapa penguasa Kunlun saat ini? Hamba ini mengakui kesalahannya. Itu semua adalah orang bermarga Long ini yang menghasut kami. Yaitu semua direncanakan oleh orang bermarga Long itu. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kalian sekelompok oportunis, tidak tahu berterima kasih. Kali ini, aku benar-benar kalah. Mereka yang menyinggung Kunlun, saya akan dieksekusi tanpa ampun.